Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku dan sahabat semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk perawatan kipas angin ya supaya awet dan juga tidak pernah rusak gitu ya guys. Jadi tahapan-tahapan ini akan saya bagikan kepada teman-teman karena di depan kita kipas angin ini, kipas angin saya beli dari 2008 gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih 15 sampai 16 tahun ini tidak ada kendala sama sekali. Meskipun modelnya jadul, tapi kipas angin ini masih sangat sehat gitu teman-teman. Oke, nanti langkah-langkahnya seperti apa, kalian bisa ikuti. Dan jangan lupa untuk yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dibantu subscribe-nya ya guys, dan juga komentar jika mungkin teman-teman ada pertanyaan. Oke, yang pertama kita siapkan alat-alatnya ya guys. Jadi alat-alatnya cukup simpel aja. Jadi kita siapkan obeng plus dan min. Nanti tiap kipas angin berbeda-beda kuncian ya. Tapi rata-rata seperti ini. Obeng set seperti ini, min dan plus. Serta kita siapkan juga sikat gitu ya. Jadi ini nanti berfungsi untuk membersihkan bagian-bagian yang kotor. Jadi ada beberapa tahap ya yang harus kamu lakukan. Dan yang terakhir kita siapkan minyak kayu putih atau minyak telon gitu ya. Jadi ini adalah alat untuk perawatan bagian dalamnya guys. Alat ini wajib untuk kalian punya ya guys. Jadi yang pertama kita langsung aja kita bongkar bagian belakang gitu ya. Jadi nanti kita kendorkan skrup-skrup atau mungkin ada pengganjalnya. Jadi kalian tinggal congkel aja. Beda merek, beda pelepasannya teman-teman ya. Jadi nanti kotoran-kotoran ini pastikan harus bersih ya. Ini tahap yang pertama, kalian harus perhatikan untuk kotoran harus sebersih mungkin. Tahap-tahap seperti ini teman-teman bisa melakukan proses seperti ini dilakukan tiap 1 atau 2 bulan sekali ya teman-teman ya. Kalau dirasa kotor teman-teman bisa melakukan atau pembersihan. Oke, tahap yang kedua kita bersihkan bagian dalamnya guys. Jadi kita bersihkan dulu bagian luar dan kita bongkar bagian dalamnya teman-teman. Dan teknik ini atau tips ini sangat ampuh ya. Jadi karena sudah 15 tahun kipas ini sudah beroperasi gitu ya. Untuk bagian belakang nanti teman-teman tinggal angkat aja. Dan proses selanjutnya kita bersihkan bagian-bagian yang kotor tadi ya teman-teman ya. Nanti kita sikat serta jangan lupa dikasih sabun gitu ya. Bisa pakai Sunlight ataupun bisa pakai sabun cuci yang lain. Pastikan nanti bisa bersih kembali dan juga tidak ada debu yang menempel. Teman-teman bisa menggunakan foam ya atau styrofoam biar lebih cepat gitu ya. Dan bisa maksimal. Oke, tahapan berikutnya kita bersihkan juga ya bagian dalamnya. Pastikan teman-teman nanti tidak ada lagi kayak kotoran atau debu-debu yang menempel ya, seperti kayak jaring laba-laba gitu ya. Teman-teman harus membersihkan semuanya. Dan pastikan semuanya clean dan tidak ada sedikit pun yang masih menempel. Oke, tahap yang kedua, kalian bisa mencongkel ya bagian sealnya di depan. Dan kita kasih minyak untuk bagian pusingnya atau bagian lakernya di dalam ya guys ya. Jadi ini nanti posisinya terletak di bagian as kipasnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian tambahkan secukupnya aja. Lalu kita putar-putarkan ya guys, supaya nanti untuk pelumasannya bisa lebih maksimal. Kan di dalam pusing itu ada kayak kapas gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita basahi dengan minyak telon atau minyak kayu putih. Dan jika ada masalah jika teman-teman ada masalah kipasnya atau perputarannya itu agak lambat, teman-teman bisa mengganti bagian kapasitornya guys ya. Jadi seperti ini 1,2 mikrofarad nilainya, teman-teman bisa menambahkan ke 1,5 gitu ya. Tidak terlalu jauh biar nanti bisa putarannya bisa lebih kencang sedikit gitu ya teman-teman. Oke, dan untuk yang berikutnya kalian bisa mengasih pelumasan bagian
bagian yang bergerak gitu ya, atau motor-motor atau roda-roda yang bergerak, kalian bisa menambahkan minyaknya. Setelah itu kita cek juga bagian-bagian perkabelan ya, biasanya sering lecet gitu teman-teman. Dan proses yang terakhir kita pasang kembali ya guys. Jadi untuk pemasangannya cukup simpel teman-teman. Jadi kalian tinggal pasang aja dan nanti kita skrupkan. Ada 3 skrup tadi yang kita lepas gitu ya. Jika kalian bingung, kalian bisa ini dulu ya. Kalian bisa foto dulu skrup-skrupnya posisinya di mana dan bentuk skrupnya gitu ya. Bagi teman-teman yang masih pemula atau yang awal buka kipas angin, kalian bisa foto dulu sebelum pembongkaran. Oke teman-teman, tips ini sangat-sangat mujarab ya guys. Jadi saya yakin dan saya pastikan kipas angin di rumah kalian bisa lebih dan sangat awet gitu ya. Karena terbukti di kipas angin saya ini sudah hampir 16 tahun bekerja dan tidak pernah berhenti gitu ya teman-teman ya. Karena tiap malam saya pakai dan tiap hari bahkan itu untuk untuk kipasan gitu teman-teman. Oke, kita pasang satu demi satu ya guys. Prosesnya semuanya pastikan sudah bersih dan clean ya. Dan untuk pemasangannya cukup simpel sekali teman-teman. Jadi kalian tinggal memasang dan mengencangkannya untuk bagian pelindung depan, dan serta baling-balingnya nanti teman-teman bisa mengaitkan bagian yang ada asnya gitu ya. Jadi asnya masuk, nanti ada cowakan, teman-teman bisa menguncinya di situ, lalu kita tancapkan. Dan untuk bagian baling-baling pengencangannya itu terbalik ya teman-teman ya. Jadi berlawanan jarum jam. Sebelum kita pasang skrupnya atau penguncinya, teman-teman bisa kasih sedikit minyak gitu ya, minyak telon atau minyak kayu putih. Dan untuk pemasangannya jangan lupa ya, jangan terbalik, yaitu harus dibalik gitu ya, berlawanan jarum jam kalau yang bagian baling-balingnya. Oke, dan untuk bagian belakang penguncinya nanti teman-teman tinggal nancepin aja dan ditekan agak keras gitu ya. Nanti akan otomatis mengunci sendiri. Lalu yang terakhir kita pasangkan bagian pelindung depannya ya guys. Ini modelnya macam-macam ya, jadi tiap merek berbeda-beda. Jadi ada yang model kuncian pakai sabuk dan juga tinggal tancepan seperti ini ya guys. Oke, di kipas angin ini sudah bisa dipakai lagi, dan saya yakin teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah. Tahap-tahap seperti itu kalian bisa melakukannya sendiri, dan jangan lupa di-share ke teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. See you next video ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.